Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurlela, NPM 19690022. Saya di sini akan mempresentasikan mikroorganisme yang merugikan pangan, yaitu Clostridium perfringens. Salah satu dari mata kuliah Mikrobiologi Pangan, Teknologi Pangan, Universitas PGRI Semarang. Di sini Clostridium perfringens adalah bakteri gram positif, batang anaerobik atau mikroaerofilik, dan non-motil. Spora diproduksi segera dalam usus, memproduksi kapsul, memfermentasi laktosa, mereduksi nitrat, dan mempunyai aktivitas lesitinase atau aktivitas toksin. Gejala penyakit yang timbul meliputi sakit perut, mual, dan diare akut. 8-24 jam setelah menelan sejumlah besar organisme, penyakit berlangsung singkat, sembuh sendiri atau self-limiting, dan pulih dalam waktu 24-48 jam. Selanjutnya adalah taksonomi dari mikroorganisme Clostridium perfringens. Yang pertama domainnya bakteri, kedua divisi Firmicutes, ketiga kelasnya Clostridia, yang keempat memesan Clostridiales, yang kelima keluarganya Clostridiaceae, dan yang terakhir spesiesnya adalah Clostridium perfringens. Selanjutnya adalah morfologi dari Clostridium perfringens. Clostridium perfringens ini memiliki bentuk batang persegi panjang yang ujungnya bias, bulat, atau lurus. Panjangnya sekitar 3-8 mikron dan lebar 0,4-1,2 mikron. Ketika diamati di bawah mikroskop dapat dilihat bahwa sel-sel mengadopsi 3 disposisi, yaitu individu, dalam rantai atau dalam paket kecil, dan mereka tidak menunjukkan flagela atau silia. Yang kedua, sel-selnya dikelilingi oleh dinding sel yang terdiri dari lapisan peptidoglikan yang tebal. Di antara komponen lainnya juga menyajikan kapsul pelindung. Yang ketiga adalah genom. Bakteri terdiri dari satu kromosom sirkuler tunggal di mana sedikit lebih dari 3,5 juta pasang basa nitrogen terkandung. Selanjutnya yaitu karakteristik dari mikroorganisme Clostridium perfringens. Karakteristik yang pertama adalah gram positif. Bakteri ini memperoleh nada warna ungu yang khas ketika proses pewarnaan gram. Karena itu dianggap gram positif, disebabkan oleh lapisan peptidoglikano yang tebal yang ada di dinding selnya. Yang kedua, menghasilkan spora. Sel-sel bakteri Clostridium perfringens menghasilkan spora tunggal yang terletak di salah satu ujung terminalnya. Ketiga adalah habitat. Bakteri yang dapat ditemukan di sejumlah besar lingkungan ini adalah bagian dari flora normal, saluran pencernaan, serta di kulit. Juga didistribusikan di tanah, air, dan debu yang tercemar. Selanjutnya adalah menghasilkan enteroksin. Clostridium perfringens menghasilkan beberapa racun, yaitu yang pertama alfa toksin, kedua toksin beta, ketiga toksin epsilon, dan yang terakhir adalah iota toksin. Untuk karakteristik umum selanjutnya yaitu ada metabolisme. Metabolisme bakteri ini didasarkan pada proses fermentasi. Pada dasarnya memfermentasikan gula glukosa, laktosa, dan glukosa. Selanjutnya yaitu kondisi pertumbuhan. Clostridium perfringens perlu kondisi pH dan suhu tertentu untuk dapat berkembang secara optimal. Suhu di mana ia dapat tumbuh berada dalam kisaran 20 hingga 50 derajat Celcius. Mengenai pH, bakteri ini sangat suka lingkungan dengan keasaman dan netralitas tertentu. Menempatkan pH ideal antara 5,5 dan 8. Selanjutnya adalah patogenesis dari Clostridium perfringens. Clostridium perfringens adalah bakteri yang sangat patogen pada manusia. Biasanya menyebabkan infeksi kulit yang cukup serius dan dapat berakibat fatal. Bakteri ini dapat masuk melalui 2 rute, dengan menelan atau dengan inokulasi pada tingkat kulit.
Di sisi lain, bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka atau cedera pada kulit. Setelah masuk, ia menginfeksi jaringan otot di sekitarnya, melakukan proses fermentasi, memperoleh sebagai produk gas karbon dioksida, membunuh sel-sel dan jaringan. Yang terakhir adalah penyakit yang terdampak oleh mikroorganisme Clostridium perfringens, yaitu yang pertama enteritis necrotic. Biasanya enteritik nekrotik disebabkan oleh toksin alfa, disebarkan melalui konsumsi ayam atau daging yang tidak dimasak dengan benar. Terlihat umum di daerah yang terdampak gizi buruk. Dan yang kedua adalah gangren gas. Gangren gas adalah penyakit yang mengancam jiwa yang mempengaruhi kulit, jaringan, dan otot. Secara umum, Clostridium perfringens memasuki tubuh melalui beberapa luka atau luka operasi. Dikenal sebagai gas gangren karena bakteri melalui metabolisme melakukan fermentasi dan menghasilkan karbon dioksida yang dapat dirasakan dalam pembekakan jaringan. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.